357. Konspirasi geng pemuda Tiongkok, Lia, ini energi yang sesungguhnya. Kata Zhan Wuya sambil mempercepat pergerakan tangannya, kemudian tubuh beruang kutub itu meluncur jatuh dari es ke pulau kecil itu. Liang Qingyuan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia menghampiri dan memeriksa beruang kutub itu. Tubuh beruang kutub itu sangat besar yang seharusnya tidak bisa ditembus dengan pistol biasa. Secara tidak terduga, beruang kutub itu dibunuh oleh ketuanya tanpa terlihat ada luka luar sama sekali. Muncul keringat dingin di kening Liang Qingyuan. Menurut logika, kalau dia mau dia bisa membolongi helikopter yang dia naiki untuk datang ke sini, tidak menimbulkan luka apapun, bisa melatih teknik bela diri hingga jadi seperti ini sungguh tidak terduga. Membuat orang bersemangat. Selamat ketua, selamat ketua. Liang Qingyuan melangkah maju dan berlutut kepadanya. Dengan hati penuh rasa hormat, Lia bangkit berdiri. Suara Zhan Wuya sangat serak, seperti tidak peduli akan apapun. Liang Qingyuan bangkit berdiri dan terdiam. Rasa cemasnya tadi sekarang sudah hilang. Memang benar, dibandingkan dengan ketua Zhan, para serigala, serangga, harimau, dan macan tutul tidak selevel dengannya. Penderitaan geng pemuda Tiongkok hanya sementara. Ketua, saya harus bagaimana? Ekspresi Zhan Wuya tidak berubah. Dia mengayunkan kail pancingannya ke dalam air lagi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Lubang di permukaan danau itu sangat kecil. Namun setiap kali, Zhan Wuya selalu bisa memasukkan kailnya dengan akurat. Memang berkat memancing sendiri di danau beku ini, kematian Li Haisa menyebabkan geng pemuda Tiongkok menjadi diragukan. Kekuatannya, kalau tidak memberikan respons yang baik, sangat mungkin geng pemuda Tiongkok akan dikalahkan. Paling ringan mereka akan menerima kekalahan yang berat dan kehilangan martabat mereka. Liang Qingyuan datang terburu-buru karena dia cemas, tapi sekarang dia sudah mendapatkan solusi untuk masalahnya ini. Ketua, kalau dendam Li Haisa tidak terbalaskan, saya khawatir posisi geng pemuda Tiongkok di dunia ke depannya akan jatuh. Liang Qingyuan berdiri dengan hormat, memancing sikap Zhan Wuya. Qingyuan, kamu terlalu pesimis, selama ini kamu belum merasakan pasang surutnya dunia bela diri, hanya beberapa badut yang coba mencari masalah, mereka hanya masalah sesaat saja. Zhan Wuya menatap jauh dengan tatapan kesepian. Seperti semua perubahan itu tidak terlihat di matanya. Saya sudah menggerakkan sekelompok anggota dalam jumlah banyak untuk melawan mereka yang menantang geng pemuda Tiongkok. Berita beberapa hari ini akan dipenuhi dengan berita pembunuhan di dunia bela diri, kata Liang Qingyuan. Memang tidak salah untuk menjadi berani dan tidak takut. Hanya saja keluargaku sendirian melawan puluhan sampai ratusan keluarga lain. Kalau aku tidak ada, tidak bisakah kamu memakai otakmu? Dulu kenapa geng pemuda Tiongkok meninggalkan Tiongkok? Apakah kamu masih tidak mengerti? Ekspresi Zhan Wuya terlihat tenang. Bawahannya ini memang pemberani, tapi tidak punya otak. Dia tahu akan hal itu. Lia, saya tahu tidak ada strategi yang bagus kalau melakukan ini. Sekarang yang paling penting adalah membunuh petugas keamanan yang sudah membunuh wakil Li. Dengan begitu orang lain akan menjadi takut dengan kita. Tahu selain Li Haisa, ada master lain juga, geng pemuda Tiongkok. Tidak boleh dilawan. Liang Qingyuan terpatah-patah, tapi selain wakil Li sepertinya tidak ada. Liang Qingyuan tidak berani mengatakannya. Kamu katakan saja, selain aku tidak ada lagi orang yang lebih hebat dari Li Haisa. Tanya Zhan Wuya. Lia, tolong bantuan, ini maksud saya, kata Liang Qingyuan setelah mengumpulkan keberaniannya. Bajingan, memangnya dia siapa? Hanya petugas keamanan. Kamu ingin aku bertarung dengannya? Zhan Wuya bergerak sedikit, tiba-tiba. Saat tangannya bergerak, terlihat beberapa tali putih yang terbuat dari cahaya. Tali itu tembus pandang, sebenarnya tali-tali itu tidak ada. Hanya saja Liang Qingyuan sudah melihat kehebatannya, tali-tali itu lebih berguna dibandingkan tali sesungguhnya. Seketika saat Zhan Wuya mengangkat matanya, kedua tangannya bergetar, tiba-tiba ada suara berisik di permukaan danau itu, seperti permukaan es itu mulai retak dan air mulai naik,
Saat ini Liang Qingyuan melihat dengan jelas, air menutupi tali putih itu seperti membentuk jaring. Zhan Wuya langsung mengangkat jaring itu. Tiba-tiba banyak ikan yang melompat-lompat di jaring itu. Zhan Wuya menarik jaring itu. Tali putih itu terlihat sangat nyata. Ikan-ikan itu benar tertarik ke pinggir. Liang Qingyuan yang melihatnya pun diam. Terkejut, dibandingkan dengan kejadian membunuh beruang kutub barusan, ini jauh lebih mengejutkan. Apakah ketua akan setuju untuk pergi melawan seorang petugas keamanan? Liang Qingyuan berpikir-pikir, bahkan dirinya juga merasa tidak mungkin. Ketua, saya mengerti, saya akan mengirimkan pembunuh paling profesional di geng pemuda Tiongkok untuk menghabisi orang bernama Qin Lang itu dengan berbagai cara. Mereka yang menyinggung geng pemuda Tiongkok harus menerima hukuman. Dengan kemampuan Anda, tentu saja Anda tidak perlu bertarung dengan preman seperti itu. Liang Qingyuan penuh dengan rasa bangga. Benar, dengan adanya ketua sekuat ini, apa yang perlu dicemaskan? Baiklah, kamu pergi sana. Zhan Wuya menutup matanya, tidak melihat Liang Qingyuan lagi, yang dia berikan kepada Liang Qingyuan adalah keberanian. Untuk detail lainnya, biarkan Liang Qingyuan sendiri yang mengurusnya. Saat ini Qin Lang dan Zhong Yu sudah kembali ke Tiongkok. Mereka sudah mengunjungi Tuan Besar Zhong Jiushen. Sudah 1 bulan tidak bertemu. Rambut Zhong Jiushen sudah penuh dengan uban. Zhong Yu memeluk kakeknya sambil menangis untuk waktu yang lama. Kakeknya ini sudah melewati begitu banyak penderitaan. Hubungan Zhong Yu dan Zhong Jiushen sudah terbuka. Berita itu terkenal di ibu kota untuk sesaat. Tapi semenjak keluarga Zhong mundur dari dunia bela diri, bahkan Zhong Jiushen juga tidak peduli dengan permasalahan yang sedang terjadi di dunia bawah tanah. Hal ini memberikan kesempatan bagi keluarga Song untuk bangkit, tapi karena adanya Qin Lang, posisi dominan keluarga Zhong masih tetap terjaga. Keluarga Song juga tidak berani langsung menjalankan operasi skala penuh. Tapi bentrok kecil tidak bisa dihindari. Qin Lang menjadi pelindung keluarga Zhong, juga menjadi masalah bagi keluarga Song. Mereka hanya tidak bisa mengalahkan Qin Lang. Malam ini, di sudut ibu kota, Song Zongping dan Song Yi sedang menunggu sesuatu dengan cemas. Kurang lebih setengah jam kemudian, muncul seorang pria dengan pakaian compang camping, menuliskan sesuatu di tembok, lalu bergegas pergi. Song Zongping adalah seorang pejabat, sekarang tapi sama dengan hantu. Dia mengedipkan matanya kepada Song Yi, lalu Song Yu melangkah maju dan melepaskan sebuah batu bata di tempat orang tadi menulis. Melihat ke sekitar, tidak ada orang yang menyadarinya. Song Yi pun memasukkan tangannya ke dalam amplop itu, lalu mengembalikan batu bata itu ke tempat semula, dan pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu Song Yi kembali ke mobilnya dan bertanya kepada Song Zongping yang ada di belakang dengan mata yang suram, "Ayah, apakah bisa diurus?" "Bisa atau tidak, semuanya harus kita urus sendiri." Sikap tenang Song Zongping dulu sudah menghilang sepenuhnya, sedangkan sekarang yang ada hanya wajah penuh dengan sikap tidak rasional. Bab 358. Pembunuhan. Kali ini Song Zongping secara pribadi menyerahkan informasi akan Qin Lang yang diambil secara diam-diam kepada seorang utusan yang misterius. Utusan itu adalah orang yang dikirim oleh Liang Qingyuan dari geng pemuda Tiongkok untuk berkontak dengan Song Zongping. Sebelumnya, mereka pernah berkontak di luar negeri. Berikan seluruh informasi akan Qin Lang kepada orang yang aku kirim. Ingat, semuanya harus dirahasiakan. Liang Qingyuan memerintahkan semua itu dengan nada imperatif. Song Zongping seperti bisa menebak sesuatu dari nada bicara Liang Qingyuan. Dia merasa balas dendam dari geng pemuda Tiongkok akan segera dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi keluarga Song. Tidak peduli bagaimanapun, mereka sekarang sudah memiliki hubungan yang erat. Keluarga Song sudah terikat dengan geng pemuda Tiongkok. Tuan Liang, aku akan segera urus, tapi apakah aku boleh tahu apa yang akan dilakukan dengan informasi ini? Nada bicara Song Zongping sangat merendah, bahkan sedikit rendahan. Di mata geng pemuda Tiongkok, dia tahu dirinya bukan apa-apa. Tidak perlu mengetahui apa yang tidak perlu kamu tahu.
kamu lihat berita Yanjing saja nantinya." Lalu Liang Qingyuan menutup teleponnya. Mengikuti perintah Liang Qingyuan, Song Zongping menyembunyikan material berisikan informasi itu ke dalam tembok yang bisa digerakkan itu. Dia merasa kekacauan akan datang kali ini. Setelah menyerang memang mudah bersembunyi. Tapi kalau sudah diserang akan sulit menahannya. Kita lihat kali ini bagaimana kamu akan melarikan diri, Qinlang. Zhong Yu kembali ke Yanjing dan lanjut berkuliah di Universitas Yanjing, sedangkan Qinlang tetap menjadi petugas keamanan seperti sebelumnya. Dia sekarang terkenal di kalangan seni bela diri, tapi Universitas Yanjing, tempat banyak harimau tidur ini, di dalam kampus mungkin bisa saja bertemu dengan seorang ahli bela diri yang tersembunyi. Bahkan jika ada orang yang mengenali Qinlang juga tidak mengejutkan. Mendekati akhir pekan, Qinlang dan Zhong Yu pergi ke gedung grup Zhong di Yanjing untuk mengunjungi Zhong Jiushen. Belakangan ini orang tua ini perlu hiburan. Saat mereka bertiga sedang membicarakan masa depan grup Zhong, tiba-tiba ada kekacauan di gedung grup Zhong. 10 menit lalu, 1 jam setelah Qinlang dan Zhong Yu masuk ke gedung itu, nona resepsionis gedung grup Zhong tiba-tiba menerima telepon pemerasan. Orang yang menelepon itu mengatakan dia sudah memasang bom yang bisa dikendalikan dari jauh di gedung grup Zhong. Orang itu juga mengatakan Qinlang harus membayar dia 100 juta yuan dalam bentuk tunai sebelum jam 3 sore, atau tidak gedung Zhong akan diledakkan. Nona resepsionis mengirimkan rekaman telepon itu kepada Zhong Jiushen. Setelah mendengarkan itu, semuanya yakin suara pria ini sudah direkayasa dan sudah dipersiapkan dengan baik, tapi masih menjadi sebuah misteri. Kenapa target pemerasannya adalah Qinlang sedangkan penyerangannya terhadap gedung grup Zhong Jiushen tahu jelas dalam hatinya, belakangan ini dia sedang bersiap untuk menyerahkan aset keluarga Zhong kepada Qinlang. Tindakannya itu juga dia ungkapkan kepada dewan direksi perusahaannya. Tidak tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Tentu saja orang-orang menyalahkan Qinlang. Zhong Jiushen membiarkan Qinlang mengurus masalah pemerasan ini. Qinlang juga tidak segan-segan. Dia langsung meminta orang-orang di gedung untuk dievakuasikan. Dan saat ini, tim kepolisian datang dengan beberapa mobil, menggunakan bantuan anjing polisi untuk memeriksa seluruh gedung grup Zhong. Sudah mencari ke segala sudut, tapi mereka tidak bisa menemukan jejak bomnya. Zhong Jiushen dan Zhong Suesan membantu Qinlang. Setelah berjalan keluar dari gedung, lalu melihat para polisi yang sibuk, Zhong Suesan berkata, "Qinlang, aneh sekali, aku menanyakan semua pegawai di sini, mereka bilang mereka tidak lapor polisi, tapi polisi seperti langsung datang seketika setelah kita menerima telepon pemerasan ini, aneh sekali." Melihat para polisi yang sibuk di dalam gedung, Qinlang juga merasa bingung. Jika tidak ada karyawan grup Zhong yang lapor polisi, kalau begitu siapa yang melapor? Setelah terdiam untuk sesaat, Qinlang berkata, mungkin target mereka bukanlah uang, melainkan kekacauan, mungkin pemerasan yang dilakukan hanya sebagai kedok. Pak Zhong terus berada di dalam gedung grup Zhong, mereka jadi tidak ada kesempatan untuk menyerang, sehingga menggunakan cara ini untuk memancing Pak Zhong keluar. Setelah Qinlang mengatakan semua itu dengan santai, bahkan dia sendiri pun terkejut dengan perkiraan yang dia dapatkan. Dia tiba-tiba merasa ada hawa berbahaya yang mendekat. Dia menoleh melihat Zhong Jiushen, lalu mendorongnya dan berkata, "Tiarap, ada penembak jitu." Di saat yang sama, bang, sebuah peluru yang melewati kepala Zhong Jiushen. Kemudian ada suara tembakan lagi dan lagi. Orang-orang memegang kepala mereka sambil berteriak dan melarikan diri. Qinlang yang sigap pun langsung menarik Zhong Jiushen dan membawanya masuk ke dalam gedung. Menilai dari posisi penembak jitu tadi, incaran mereka adalah Zhong Jiushen. Pelurunya juga ditembakkan ke tempat Zhong Jiushen berada. "Kalian jangan keluar, segera minta pengawal untuk melindungi Pak Zhong. Ingat, tidak boleh ada yang mendekat. Aku akan menangkap pembunuhnya." Qinlang langsung berlari keluar gedung. Bang, sebuah peluru ditembak ke lantai. Bang, bang, bang. Banyak percikan api di depan Qinlang.
Peluru itu sampai mengeluarkan asap, Qin Lang berlari seperti manusia liar menuju gedung yang ada di seberang gedung grup Zong. Di saat penembak jitu itu menembakkan senjatanya, Qin Lang secara kasar memperkirakan posisi penembak jitu itu. Setelah perjalanan ke India, Qin Lang seperti mendapatkan otot dan tulang yang baru, indranya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Kecepatan lari dan ototnya menjadi semakin kuat, ini karena Samite memberikan rahasia pemujaan terhadap rembulan kenapa Qin Lang demi melindungi Zhong Yu, jadi sekarang dia menjadi semakin hebat. Contohnya, jarak antara gedung Zhong dengan gedung yang ada di seberangnya sejauh 800 meter, tapi Qin Lang sudah sampai ke gedung seberang itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Lobi gedung itu sangat ramai, hingga tidak ada orang yang menyadari sedang ada penembakan, dan Qin Lang tidak melewati pintu utama. Qin Lang melihat struktur gedung kemudian melompat ke titik kuat gedung itu dan mulai memanjat naik. Dalam kedipan mata, Qin Lang sudah memanjat setinggi 20 lantai lebih di gedung setinggi 33 lantai itu. Saat ini ada tali yang dilemparkan dari atas. Kemudian ada seorang pria yang membawa kotak panjang turun dari gedung itu. Menggunakan tali yang dilemparkan tadi, Qin Lang tidak memedulikan pria itu. Orang itu sama sekali tidak mengira lawannya akan memanjat naik dengan tangan kosong dalam waktu yang singkat. Qin Lang memanjat gedung itu sampai ke puncak tanpa hambatan. Lalu, Qin Lang menoleh melihat tali itu. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengambil dan menarik tali itu. Sekali menariknya, pria yang sedang turun dengan tali itu pun seperti langsung sadar ada yang tidak benar, tapi dia masih meluncur turun sampai ke penghujung talinya. Lalu dia menyadari talinya yang tadinya panjang tiba-tiba menjadi pendek. Sekarang dia berada di tengah-tengah gedung, bergantung di udara. Pria itu langsung terkejut, merasa dirinya hari ini akan mati. Dia di tengah bukan, di bawah juga bukan. Dia merasa sangat terpuruk, lalu dia menyadari dirinya terangkat naik secara sendirinya. Saat dia mendongak untuk melihat, dia pun terkejut. Seorang pria tampan sedang menarik tali itu, sambil menarik sambil memberikan isyarat kepadanya. Bab 359. Pengakuan sang penembak jitu. Qin Lang. Suara penembak jitu di gemetaran. Walaupun dia sudah membaca soal informasi personal soal Qin Lang dan tahu kemampuannya, tapi setelah bertemu langsung, dia merasa orang ini bukanlah manusia biasa. Jelas-jelas barusan dia melihat Qin Lang di dalam gedung grup Zong dari tempatnya membidik. Kamu mengenalku. Kalau begitu bagaimana kalau kita berjabat tangan lebih dulu? Qin Lang menggoyangkan tali yang ada di tangannya, terlintas rasa ingin membunuh di matanya. Diikuti dengan senyuman, asalkan Qin Lang melepaskan tali itu, penembak jitu itu akan langsung menemui ajalnya. Penembak jitu itu pun berkata tanpa ragu-ragu, kamu mengira aku akan memohon ampun kepadamu. Setelah mengatakan itu, penembak jitu itu tiba-tiba melepaskan talinya, lalu tubuhnya pun langsung terjatuh ke bawah. Qin Lang mencibir, lalu membentuk tali itu menjadi melingkar, lalu melemparkannya kepada pria yang sedang terjatuh itu dengan kecepatan petir. Tali itu pun melingkari tubuh pria itu dan mulai ditarik ke atas. Pria itu coba untuk melawan, tapi semakin dia melawan, ikatan tali itu menjadi semakin erat. Bagi orang yang tidak mengerti situasinya pasti mengira orang yang ada di atas gedung sedang menyelamatkan seorang pria yang lompat bunuh diri. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Suara pria itu terdengar menderita. Hei, hei, kamu mengira kamu bisa mati. Begitu saja, tidak semudah itu. Tangan kanan Qin Lang menarik tali itu, lalu pria tertarik naik ke atas gedung. Dia merasa pusing dan batuk-batuk parah. Tim spesial Dewa Angin. Penyerangan bunuh diri. Sayang sekali. Kamu kelihatannya sangat bodoh. Qin Lang menatapi pria yang pakaiannya kompang-camping di atas gedung itu, terpuruk. Dia sangat terpuruk, seperti orang yang baru keluar dari lubang tikus. Penembak jitu itu mengelap darah yang ada di ujung mulutnya dan tiba-tiba tertawa. Kelihatannya dia sama sekali tidak takut, malah sebaliknya, dia masih bersikap angkuh. Kamu sudah kalah. Muncul senyuman aneh di mulut penembak jitu itu. Qin Lang pun langsung siaga.
dia seperti menyadari sesuatu, kemudian menekan dada penembak jitu itu dengan lututnya dan berkata, "Apa maksudmu? Katakanlah, ada pembunuh lain selain kamu." "Ya, kamu sangat pintar, sayang saja kamu sudah terlambat." Penembak jitu itu tersenyum, ada kekejian di wajahnya yang mengerut itu, kelihatannya sangat suram. "Selain kamu, ada berapa orang lagi? Mereka ada di mana?" Kata Qinlang, dia bisa menggunakan hukuman paling keji untuk membuat penjahat ini mengaku. "Maaf, itu rahasia, aku hanya seorang penembak jitu saja, aku tidak tahu soal yang lain, aku hanya bisa memberitahukanmu, walaupun kamu bisa menghindari semua serangan ini, bagaimana dengan orang terdekatmu, mereka akan mati lebih dulu satu persatu, hahaha." Penembak jitu itu terus mempertahankan senyuman suram di wajahnya, tidak memedulikan situasinya sendiri. Qinlang tidak mengatakan apa-apa, melainkan dia menusukkan jarinya ke titik akupuntur penembak jitu itu, lalu dia mengikat erat penembak jitu itu, dengan begini, penjahat ini tidak akan bisa bunuh diri. Ketika Qinlang sedang memikirkan cara untuk memaksa penembak jitu ini berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari jauh. Boom! Suara itu datang dari gedung grup Zong. Ekspresi Qinlang pun berubah. Dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Saat ini, penembak jitu itu pun tertawa seperti orang gila. "Aku bilang kamu sudah kalah. Kalaupun kamu membunuhku, kamu tidak bisa menyelamatkan yang lain. Hari ini Zhong Jiushen akan mati. Mulai besok, satu persatu kabar buruk akan terlintas di telingamu. Hahaha." Penembak jitu itu mulai tertawa dengan gila, suaranya penuh dengan kebencian. Qinlang pun tidak bisa menebak dari mana datangnya penjahat ini. Dia mencemaskan keamanan keluarga Zong. Qinlang berkata dengan dingin, "Kamu senang ya? Kalau begitu aku tambahkan lagi." Qinlang mengatakan itu sambil mencubit mulut penembak jitu itu dan menotok dalam mulutnya. Setelah dia lepas, penembak jitu itu batuk beberapa kali, lalu tiba-tiba tertawa menjadi semakin menggila. Hahaha. Penembak jitu itu terus tertawa, sampai kehabisan napas, dan secara perlahan menjadi kesakitan. Suara tawa itu bukan dari dirinya sendiri, tapi tawa yang dia coba hentikan tapi tidak bisa, seperti titik akupuntur yang menyebabkan tawa. Semua itu dilakukan dengan cepat, seperti kilat. Kemudian Qinlang tidak memedulikan penembak jitu itu lagi. Dia langsung turun dari gedung itu menggunakan tali itu secepat mungkin, lalu berlari ke gedung grup Zong. Dia sudah mengerti dengan maksud penembak jitu itu, pembunuh yang lain pasti gila juga. Dia hanya bisa mengucapkan doa di dalam hatinya, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat ini, selain 7-8 eksekutif grup Zong yang ada di dalam gedung, karyawan yang lain sudah dievakuasikan. Gedung dipenuhi oleh polisi yang sedang melakukan pencarian. Saat Qinlang menangkap penembak jitu itu, pengawal Zhong Jiushen akhirnya bisa lebih bersantai. Mereka menjalankan perlindungan keamanan yang paling ketat di sekitar ruangan Zhong Jiushen. Saat ini, tiba-tiba ada seorang pria yang mengenakan pakaian polisi menghampiri mereka. Di saat kritis ini, walaupun pengawal Zhong Jiushen sudah mendorong pergi pria itu, tapi bom yang ada di tubuh pria itu pun akhirnya meledak. Kedua pengawal itu mati di tempat, berkat perintah Qinlang. Kalau tidak saat Pak Zong kembali masuk ke dalam gedung, mungkin Pak Zong yang akan menjadi korbannya. Zhong Jiushen, Zhong Suesan, dan Zhong Yu yang ada di dalam gedung hanya bisa duduk dengan cemas. Pria yang membawa bom itu sudah dipastikan adalah orang yang menyelinap dan berpura-pura menjadi polisi. Tampangnya terlihat seperti orang barat. Dia juga mati terkena ledakan bom itu. Satu lantai dari gedung itu runtuh. Bisa dibayangkan kekuatan dari ledakan bom itu. Qinlang berlari naik. Zhong Jiushen dan yang lain terkejut. Kemudian Qinlang bertanya, "Kalian tidak apa-apa kan?" Setelah mereka memberitahukan kepada Qinlang soal ledakan tadi, Qinlang pun merasa lega. Saat ini wajah Zhong Yu terlihat pucat. Walaupun dia sudah menghadapi banyak situasi yang berbahaya sebelumnya, tapi dia masih tetap merasa takut. Mereka pun mulai berpikir siapa dalang di balik serangan ini.
Dan juga untuk menimbulkan situasi seperti ini pasti sudah direncanakan dengan baik, semuanya sudah membuat daftar musuh, seperti keluarga Song, geng pemuda Tiongkok. Mereka menunggu penilaian Qinlang. Qinlang melipat tangannya dan berpikir untuk sesaat, lalu berkata, mereka mengincarku, mereka berpikir akan sulit untuk menyingkirkanku, jadi ingin menghabisi orang terdekatku, untuk beberapa saat kalian perlu menjauhiku. Lalu Qinlang memberitahukan perkataan penembak jitu itu, untuk siapa dalang yang ada di belakang semua ini, aku rasa harus diusut lebih dalam, kemungkinan besar keluarga Song, mungkin juga geng pemuda Tiongkok, lagi pula mereka pernah merasakan kekalahan dari kita. Bab 360. Pembunuhan berantai. Ada amarah di mata Zhong Jiushen, Song Zongping sudah gila, keluarga Zhong sudah jadi seperti ini saja dia masih belum puas, pasti ingin membunuhku baru puas, aku akan melawan dia sampai titik darah penghabisan. Zhong Yu kembali ke Tiongkok dan melaporkan kepada kakeknya bahwa keluarga Song yang sengaja membeberkan soal hubungan Zhong Jiushen dengan Zhong Yu, jadi bagaimana mungkin Zhong Jiushen melupakan pertumpahan darah itu? Sudah, untuk sekarang masalahnya sudah selesai. Saudara Qin, kita pergi ke kantor untuk mengambil sesuatu yang penting. Zhong Jiushen menyimpan material informasi penting di gedung grup Zhong. Sekarang dia merasa gedung grup Zhong 9 sudah tidak aman, jadi ingin membawa pergi barang itu. Nantinya dia tidak akan bekerja di kantor ini lagi. Baik, Qinlang membawa Zhong Jiushen ke lift, lalu bertemu dengan Wang Chen yang terlihat terburu-buru. Wang Chen mengenakan seragam militer, dengan beberapa rekannya yang membawa senjata lengkap. Kakek Zhong, Anda tidak apa-apa, kan? Saat melihat Zhong Jiushen dan Qinlang, Wang Chen bergegas menanyakan keadaan mereka. Baik, kata Zhong Jiushen sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengenal pria paruh baya yang ada di samping Wang Chen. Orang itu adalah kepala kepolisian distrik Kotayan, Zhao Ruyun. Kalau terjadi sesuatu yang besar, Zhao Ruyun sendiri pasti akan datang. Pak Zhong, tindakan kriminal ini sangat menjijikkan, kata Zhao Ruyun, sambil mengerutkan keningnya, seperti sepanjang perjalanan memikirkan kasus yang gila ini. Kepala polisi Zhao, orang barat yang berpura-pura menjadi polisi itu bukan karyawan grup Zhong, dia sekarang sudah mati, apakah masih bisa mendapatkan petunjuk lain? Tanya Zhong Jiushen. Kepolisian pasti akan mencari tahu identitas orang itu. Wang Chen akan menjadi penanggung jawab pemeriksaan ini, kata Zhao Ruyun. Baik. Tatapan Zhong Jiushen berpindah ke Wang Chen, lalu Wang Chen berkata, kakek Zhong tenang saja. Setelah mengatakan itu, pintu liftnya terbuka. Tiba-tiba Wang Chen menatap Qinlang, wajahnya pun memerah, dan melangkah masuk gedung. Pak Zhong, sebenarnya dokumen itu kita minta orang lain saja yang ambil, Anda tidak perlu naik sendiri, kata Qinlang. Ya, di situ ada rahasia bisnis paling penting keluarga Zhong, bahkan aku tidak mempercayakan itu kepada Suesan, harus kita sendiri yang mengambilnya. Kata Zhong Jiushen, sekarang baginya, Qinlang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan anaknya. Di dalam gedung, Wang Chen bergegas menghampiri jasad orang barat itu, diikuti dengan sekelompok polisi. Mereka tidak meninggalkan satupun benda yang ada di lantai, termasuk serpihan bomnya, serpihan pakaian yang ada di jasad itu, semuanya dikumpulkan dengan baik. Apakah kamu sudah menemukan petunjuk? Tanya Wang Chen. Kapten Wang, coba lihat, kita barusan. Mereka kembali penampilan orang luar yang berpura-pura menjadi polisi itu. Setelah berkontak dengan polisi internasional, kita menemukan bahwa dia adalah orang Perancis yang bernama George. Dia orang biasa yang sedang berwisata di Tiongkok. Dia tidak memiliki sejarah kriminal apa-apa. Juga tidak ada pelanggaran apa-apa. Baiklah. Kalau begitu bagaimana George bisa masuk? Apakah sudah ditemukan? Tanya Wang Chen. Masih belum, jawab bawahannya. Apakah sudah mengambil rekaman CCTV? Mata Wang Chen tajam, sambil menopang dagunya, lalu tiba-tiba matanya membesar,
dan berkata dengan cepat, kenapa seorang turis bisa mengenakan pakaian polisi dan muncul di gedung yang sedang dalam kondisi berbahaya. Mungkin George sama sekali tidak tahu ada bom terpasang di tubuhnya. Kalau George adalah orang baik, kalau begitu bukankah penjahatnya ada di antara kita? Cepat, panggil satu tim untuk ikut denganku naik, Pak Zong masih ada di atas. Kata Wang Chen berteriak, bom. Ada suara ledakan di atas gedung, terasa guncangan di seluruh gedung itu. Ledakannya di lantai 15. Kata seseorang melalui interkom, itu adalah letak kantor Zhong Jiushen berada. Wang Chen mengambil pistolnya, lalu membawa jalan ke tangga dan mengetuk-ngetuk, bagaimana dengan Qin Lang? Wang Chen pun bertanya-tanya dalam hati, dia merasa sangat cemas, saat sekelompok polisi itu sampai di lantai 15. Mereka melihat reruntuhan dan debu di mana-mana, ada lubang besar di langit-langit dan kabel yang berantakan. Ledakan itu lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan kerangka besi gedung itu saja sampai terlihat. Wang Chen tiba-tiba menangis sambil memegang pistolnya, wajahnya terlihat pucat, kakinya terasa lemas hingga terjatuh ke lantai. Dia menundukkan kepalanya sambil menutup mulutnya, badannya gemetaran, dia berdua. Kapten Wang, ada apa Kapten Wang? Polisi yang ada di sampingnya pun bertanya dengan terkejut, lagi pula hal seperti ini sudah sering dia lihat, tapi tidak pernah melihat Wang Chen kehilangan kendali seperti ini. Tidak, ini tidak nyata, tidak nyata. Mata Wang Chen terlihat hampa, dia tidak memedulikan tatapan rekan kerjanya, melainkan, dia bangkit berdiri dan menghampiri reruntuhan itu. Dia menggali reruntuhan itu dengan tangannya, jasad Pak Zong dan Qin Lang seharusnya ada di bawah reruntuhan itu, harus segera ditemukan, mungkin masih bisa diselamatkan. Tangan Wang Chen sampai terluka karena pecahan beling, darahnya pun mengalir keluar dari tangannya, tapi Wang Chen sama sekali tidak merasakannya. Hei, bodoh, kamu sedang menggali apa? Kemudian terdengar suara orang yang senang dari belakang Wang Chen. Wang Chen langsung terkejut, mengira dirinya berhalusinasi. Qin Lang berdiri di belakangnya, ekspresinya seperti kesal. Apakah kamu mengira aku mati di bawah reruntuhan itu? Teriak Qin Lang. Wang Chen tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Dia langsung memeluk Qin Lang dan menangis. Qin Lang membuka kedua tangannya. Dengan tidak berdaya, melihat para polisi bersenjata lengkap yang ada di sekitar mereka melotot merasa ini berita heboh. Saat Wang Chen sadar dirinya sudah lancang, dia baru bergegas melepas pelukannya dan bertanya dengan bingung, barusan saat bomnya meledak, bukankah kalian sedang di sini? Pak Zong di mana? Saat Wang Chen menanyakan semua itu, wajahnya memerah seperti apel, merasa sangat malu. Ciuman pertama, pelukan pertama, semua dia berikan kepada pria ini. Saat bomnya meledak, aku melompat sambil menggendong Pak Zong. Sekarang pun kembali mengambil barang, kata Qin Lang dengan datar, lalu mengambil sebuah koper di tempat yang tidak terkena ledakan, lalu berkata, aku pergi dulu ya. Lalu Qin Lang melompat dari jendela lantai 15 itu. Wang Chen bergegas berlari ke jendela, hampir tidak berani dengan apa yang dia lihat. Lantai 15, orang ini benar-benar monster. Wang Chen seperti melihat Superman, tapi dalam kedipan mata, Qin Lang mendarat di bawah dengan stabil. Kapten Wang, kamu sudah punya pacar ya, kenapa tidak memberitahukan kepada kami? Tanya seorang polisi di belakangnya. Wang Chen pun langsung kesal, dia menoleh melihat, ternyata orang yang bertanya itu adalah petugas polisi bernama Zheng Xiaoyang, kerja. Ekspresi Wang Chen kembali cuek seperti sebelumnya, lalu menyimpan pistolnya di pinggangnya dan berjalan pergi. Sekelompok orang naik ke mobil limosin panjang. Limosin itu sudah melewati banyak pemeriksaan keamanan, sudah dipastikan tidak ada benda mencurigakan. Di depan dan di belakang limosin itu juga dikawal dengan kendaraan lain. Pulang ke rumah Zhong Jiushen memberikan perintahnya. Bab 361. Song Yi berkunjung. Di dalam kumpulan bangunan keluarga Zhong yang amat besar, menara penjaga berdiri kokoh, berada dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi.
dalam villa yang khusus menjadi milik Zhong Jiushen, tengah diadakan sebuah perbincangan rahasia di ruang tamu yang besar. Qinlang, sudah ada petunjuk belum? Tanya Zhong Jiushen. Oh, aku bahkan melupakannya. Pak Zhong utus orang ke gedung tinggi di depan. Gedung grup Zhong saja. Aku telah mengikat seseorang di lantai tertinggi dalam gedung. Seharusnya belum mati, bawa saja dia. Kemari, baru saja terlalu sibuk dan panik. Kini Qinlang baru teringat seorang penembak yang terus-menerus tertawa itu. Qinlang berencana lanjut menginterogasi penembak itu. Zhong Suesan segera menelepon. 10 menit kemudian sebuah telepon balasan dari gedung grup Zhong diterima, katanya orang di lantai tertinggi menghilang, hanya meninggalkan noda darah di lantai. Hilang. Qinlang berpikir sejenak, mungkin saja telah diselamatkan. Ini artinya pembunuh datang berkelompok, bahaya di sekitar kita sama sekali belum tersingkirkan, mereka masih sedang bersembunyi. Dalam hati Qinlang tidak terlalu mempedulikannya, sekalipun telah diselamatkan, penembak itu tidak akan hidup lebih lama, cepat atau lambat akan mati karena tidak berhenti tertawa. Saat ini Zhong Suesan pun berkata dengan panik, kalau begitu apakah kita akan terus duduk diam menunggu mati? Mereka berada di tempat gelap, sedangkan kita di tempat terang, sulit sekali untuk mewaspadainya. Dan meskipun setiap kali bisa memusnahkan pembunuh yang berdatangan, ini telah menjadi tekanan yang sangat berat bagi bisnis keluarga Zhong. Jika kabar tersebar luas, siapa lagi yang berani datang berbisnis dengan keluarga Zhong? Kakek tetap di dalam dan jangan keluar ya. Aku cemas sekali pada kakek, kata Zhong Yu dengan perasaan cemas. Dia hanya memiliki satu kerabat terdekat, bagaimana mungkin rela membiarkan kakek berada dalam bahaya? Hehe, hidup dan mati sudah diatur. Kakek sudah sangat terbiasa dengan kenyataan itu. Zhong Jiushen tersenyum, terlihat tidak takut sama sekali. Memang sedikit menyulitkan. Terlintas keraguan dalam mata Qinlang, namun dia sendiri tidak mempermasalahkannya, hanya beberapa kerabat dan teman-teman itu, dirinya pun tidak mungkin menemani setiap hari. Kakak besar Qin, menurutku, akan lebih baik jika kita temui keluarga Song, gunakan kekerasan untuk lawan kekerasan, selain itu juga utus pembunuh secara diam-diam, buat mereka kacau dan berantakan. Kata Zhong Suesan dengan emosi. Qinlang tidak mengiyakan, juga tidak membantah. Sebenarnya dia sama sekali tidak sudi melakukan aksi tersembunyi yang terkesan sangat murahan itu. Zhong Jiushen malah langsung membantah, Suesan, tahan emosi, apalagi saat ini kita tidak memiliki bukti yang kuat bahwa Song Zongping pelakunya. Aku rasa dia sendiri tidak memiliki keberanian sebesar itu untuk melakukannya. Ditambah lagi dengan geng pemuda Tiongkok, memangnya kita akan terus membunuh mereka secara satu persatu. Satu terbunuh, yang lain pasti akan datang. Bicara soal kemampuan, kita sama sekali tidak sebanding dengan geng pemuda Tiongkok, mereka sungguh mampu menelan. Kita paling akhir, kata Zhong Jiushen. Zhong Suesan merasa perkataan ayahnya sama seperti ajaran Buddha. Sekalipun pihak lawan berjumlah 10.000 prajurit, kita juga tidak boleh maju dan menyerang. Ketahuilah, bunuh satu akan untung satu. Kalau begitu kita sembunyikan kepala menjadi kura-kura saja. Kata Zhong Suesan dengan tidak sabar, apa yang kamu katakan? Raut wajah Zhong Jiushen sedikit berubah, terlintas emosi dalam matanya. Dia tiba-tiba mengambil sebuah gelas dan melemparnya ke arah kepala Zhong Suesan. Zhong Suesan tidak menghindar. Gelas berisi teh itu tepat mengenainya, air teh membasahi kepala. Zhong Jiushen marah besar, ini pertama kalinya Zhong Jiushen berani membantah perkataannya. Yah, ayah berubah menjadi lemah. Zhong Suesan tetap berkata dengan tidak sabar. Hehe, emosi Zhong Jiushen berubah menjadi tawa, kalau begitu menurutmu harus bagaimana? Bunuh Song Zongping, buat dia terima hukuman yang seharusnya. Balaskan dendam ratusan anggota keluarga Zhong yang sudah menumpuk sejak lama. Zhong Suesan menggigit gigi, teringat ekspresi wajah dan senyuman putranya yang sudah meninggal.
kedua mata tidak tahan memerah. Baiklah, ikuti saja keinginanmu, aku tidak akan mengaturmu lagi. Nada bicara Zong Jiuchen disertai rasa pilu. Zong Suesan menyelesaikan masalah dengan emosi besar. Bagaimana mungkin mampu mewujudkan harapan keluarga Zong? Saat ini mereka hanya bisa bertahan, mengerti tidak? Beberapa hari yang lalu Zong Jiuchen mengumumkan pengunduran dirinya. Semua dilakukan demi menghadapi puluhan pasang mata yang mengincar kedudukan keluarga Zong dari tempat gelap. Zong Suesan terdiam. Dia juga hanya sedang emosi, sama sekali tidak punya solusi yang nyata. Suesan, keluarga Song bagaikan buah catur, yang bermain catur sesungguhnya ada di balik layar, sama. Halnya seperti akulah yang paling ingin mereka bunuh, namun kenyataannya malah kalian yang dijadikan permainan, kata Qinlang. Pak Zong, Tuan boleh menyebarkan informasi ke publik, katakan saja Tuan. Terluka parah dalam tugas kali ini, untuk sementara tidak akan keluar dulu, dengan begitu orang yang perlu aku lindungi akan sedikit lebih berkurang, aku pun bisa memusatkan konsentrasi untuk membasmi kelompok pembunuh gelap itu, dan Zong Yu, kamu boleh tetap di dalam rumah keluarga Zong, berbaktilah. Layaknya generasi muda, temani kakek berbincang, dan jangan keluar rumah juga. Zong Jiuchen tidak menyampaikan pendapat lain, langsung menyetujuinya. Qinlang saja sudah berkata seperti itu, aku setuju saja. Lalu bagaimana denganku? Tanya Zong Suesan. Dia merasa kesulitan, tetapi Qinlang telah berkata demikian, dia pun tidak enak membantah. Aku memiliki firasat, beberapa hari ini mereka tidak akan menyerah. Begini saja, nanti sore kamu sebarkan kabar Pak Zong diserang dan terluka, kita lihat saja seperti apa perkembangannya nanti, kata Qinlang. Baiklah, jawab Zong Suesan. Tidak perlu cemas padaku, aku tidak akan terbunuh semudah itu. Melihat Zong Yu menatapnya dengan cemas, Qinlang pun berkata sambil tersenyum, terlihat kekuatan besar dalam matanya, yang membuat Zong Yi merasakan suasana yang aman. Saat keempat orang sedang berunding, dering telepon terdengar. Zong Suesan bergegas mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali sambil membawa telepon genggam, ekspresi mata penuh dendam dan benci, berkata, Zong Yi, angkat saja, katakan saja aku luka parah, kemungkinan besar tidak akan hidup lebih lama, kata Zong Jiuchen sambil tertawa dingin. Baik, Zong Suesan pun mengangkatnya. Halo, Tuan Muda Song ya, sekarang ayahku masih pingsan, tidak bisa mengangkat telepon lagi, apakah kamu telepon untuk menertawakan keluarga kami? Terdengar kebencian mendalam pada nada bicara Zong Suesan. Haha, mana ada, Tuan Muda pertama Zong, belakangan ini keluarga Zong mengalami banyak masalah. Sebenarnya siapa yang telah kalian singgung, hingga membuat musuh menggunakan peledak? Tuan besar keluarga kami sudah berkata, dua keluarga yang mendendam harus saling melepas dendam, aku ingin berkunjung menjenguk. Pak Zong, kamu tenang saja, kami tidak akan memperparah keadaan. Jika ada yang bisa dilakukan untuk kalian, keluarga Song pasti berusaha maksimal. Zong Yi berbicara panjang lebar, bersikap dermawan dan lapang dada. Layaknya seorang pemenang, Zong Suesan hampir meledak dibuatnya. Dia melihat Zong Jiuchen sekilas, terlihat Zong Jiuchen hanya mengangguk. Dia pun menahan emosi berkata, jarang sekali keluarga Song memiliki niat baik ini. Keluarga Zong menerima dengan senang hati. Silahkan, datang kapanpun. Aku mewakili ayahku berterima kasih atas kebaikan hati kalian. Zong Suesan sengaja menekan nada bicara hingga rendah, juga penuh rasa takut, membuat Zong Yi merasa saat ini Zong Suesan sangat takut dirinya marah. Bahkan ada sedikit maksud membujuk. Setelah telepon dengan keluarga Zong ditutup, Zong Yi pun melihat ke arah Song Zongping dengan penuh rasa bangga. Song Zongping telah mendengar semua isi percakapan itu, hasilnya berbeda jauh dengan kabar yang dia terima. Bukankah katanya Zong Jiuchen baik-baik saja? Song Zongping tidak mampu menenangkan suasana hati, meski tidak terlihat sedikit pun ekspresi pada wajah. Belakangan ini dia mendadak mulai merokok lagi,
Di tengah asap rokok dia mematikan api rokok, berkata, segera berangkat, harus perhatikan dengan teliti. 20 menit kemudian Song Yi mengemudi sebuah mobil Porsche tiba di halaman depan rumah keluarga Zhong. Dia berjalan memasuki sebuah villa di tengah pengawalan ketat para satpam.